Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan limpahan nikmat, rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang agung, Nabi yang mulia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 10 dengan judul makalah Tasawuf sebagai media memajukan peradaban manusia. Adapun kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Hafizur Rahman. Yang kedua Ahmad Syarifuddin Tami. Dan yang ketiga yaitu Cintani Putri Melani. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Mukti Ali MPDI. Kelas PAI 2 2019, Pendidikan Agama Islam, Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Bismillahirrahmanirrahim. Masuki materi yang pertama yaitu polemik dan urgensi tasawuf sebagai media memajukan peradaban manusia. H.A. Gib, pakar sejarah peradaban Islam terkemuka, mengemukakan bahwa kaum muslim dari kalangan ini memandang tasawuf sebagai pelestarian takhayul, kemunduran budaya, atau penyimpangan dari Islam sejati. Gib tampaknya cukup sensitif dengan realitas tasawuf sampai-sampai memahami bahwa sikap semacam ini cenderung memupuskan ekspresi pengalaman keagamaan paling autentik dari dunia Islam. Dalam perkembangannya, tasawuf sering menjadi objek kritikan keras, baik dari muslim ataupun non-muslim. Kritik ini diargumentasikan dari sebagian para pengikut tasawuf yang terlalu jauh tenggelam dalam dunia tasawuf, sehingga terkesan lari dari kehidupan dunia. Bersifat asosial, yaitu bersifat terlalu spiritualistik, dengan melupakan segi-segi kesolehan sosial atau substansial. Tasawuf juga sering disejajarkan dengan spiritualisme isolatif, yaitu spiritualisme orang-orang yang lemah dan egois, yang tidak tahan akan menghadapi kejahatan dan bahaya, kemudian lari ke uzlah tanpa mengindahkan aspek-aspek sosial. Di kalangan kaum muslim berpendidikan barat dan berkecenderungan politik, tasawuf menjadi kambing hitam bagi kemunduran Islam. Menurut pendapat ini, tasawuf menjadi agama kaum awam dan mengandung unsur-unsur tahayul yang diambil dari agama-agama lain atau budaya-budaya lokal. Lanjut yang kedua, yaitu urgensi tasawuf sebagai media memajukan peradaban manusia. Ibnu Qayyim qala menyebutkan bahwa para pembahas ilmu ini telah sependapat bahwa tasawuf adalah moral. Barang siapa di antara kamu semakin yang bermoral, tentu jiwamu semakin bening. Berawal dari moral yang baik, maka peradaban akan terbentuk suatu peradaban yang lebih beradab. Contohnya pada saat Nabi Muhammad SAW membangun suatu peradaban Islam di Madinah. Selanjutnya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebutkan tasawuf adalah ilmu yang menerangkan hal-hal tentang cara mensucikan jiwa, tentang cara pembinaan kesejahteraan lahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Apabila hati telah bersih dari noda, seorang sufi akan merefleksikan kebenaran sebagaimana adanya. Pandangannya akan terhindar dari gangguan angan-angan, kesalahan, cinta diri, atau kehendak mencari keuntungan pribadi. Dalam keadaan hati yang bersih ini, seorang sufi akan mampu mempergunakan akalnya secara universal atau kesadaran hati yang secara potensial sudah ada dalam dirinya. Dengan demikian, nampak jelas bahwa tasawuf sebagai ilmu agama khusus berkaitan dengan aspek-aspek moral serta tingkah laku yang merupakan substansi Islam. Hakikat tasawuf adalah perpindahan sikap mental, keadaan jiwa dari suatu keadaan kepada keadaan yang lebih baik, lebih tinggi, dan lebih sempurna. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya, Ahmad Syarifuddin Tami dan Cintani Putri Melani. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.